Oke, ketemu lagi sahabat-sahabat semua di acara yaitu Ngabring Ngariung Baring Tadi kita sudah bahas tentang perjalanan waktu sekolah dasar nih Abah. Sekarang kita tanya tentang perjalanan di SMP. Kalau di SMP sekolah mencari pacar bukan Bah dulu? Biasa dikait-kaitkan mulai tumbuh puber. Dulu di SMP di mana nih Bah? SMP masih tetap di Kadungora. Nama di SMP-nya? Kadungora itu pada saat itu baru ada satu SMP-nya. Jadi hanya SMP Negeri Kadungora aja. Oh, SMP Negeri Kadungora. Nah, buat SMP Negeri Kadungora, salam nih dari kita-kita sahabat PJOK Sukajadi. Alhamdulillah ada alumni dari SMP Negeri Kadungora yang sudah menjadi guru PJOK. Jadi tetap semangat belajarnya, oke? Lanjut, Bah. Di SD ke SMP, di SMP kelas 2 mulai bangkit, mulai mengenal keorganisasian. Pada saat itu dinobatkan oleh forum menjadi ketua OSIS. Jadi Abah juga di SMP sudah mulai bergerak di organisasi. Belajar berorganisasi mulai di SMP lah. Mulai di SMP awalnya ya. Kelas 2 naik ke kelas 3, biasanya sudah semester 2 di SMP, di kelas 3 baru ada penggantian. Sehubungan dengan kondisinya itu ditambah 6 bulan itu, jadi masa bakti juga nambah kan gitu. Akhirnya tuntas 2 tahun memegang OSIS. Nah, dari pengalaman OSIS itu sendiri, biasa kalau di OSIS itu antar OSIS di tingkat kecamatan selalu ada pertemuan-pertemuan, yaitu ajang mencari jodohnya itu dari situ kan. Oh, ada ajang mencari jodoh juga. Iya. Ternyata hiburannya ya kan. Karena di kita di Kecamatan Kadungora pada saat itu ada beberapa sekolah swasta ya. Negerinya satu, ada beberapa swasta, ada Muhammadiyah, ada PGRI, satu lagi yang agak sedikit ke pinggir saya lupa itu. Itu jarak dari rumah ke SMP masih jauh? Masih dekat. Dekat. Ditempuh dengan jalan kaki. Hanya bedanya kalau ke SMP itu sudah mulai mengenal sepatu. Oh, kalau di SD nggak pakai sepatu? Nah, kalau di SD mah pada saat itu kan itu aya nu nyeker, anu sendal capit kan gitu. Aya nu mewah gitu, pakai sepatu. Ya itu sepatu kelinci. Oh, sepatu kelinci itu udah termasuk mewah iya. Gitu ya dulu itu. Sepatu kelinci teh wah kan gitu. Ayeuna di SMP misalkan pakai kantong buku ge. Kalau di SD masih kena dilipat sakuan komo hujan mah. Gitu. Dilipat kan gitu. Ada juga yang mewah pakai ecolak. Ecolak teh apa itu? Jika koper letik gini sedikit tuh. Jing-jing. Jika wadah duit pejabat kan gitu. Oh, tas yang itu ya. Ecolak kotak ecolak, kan gitu. Namanya ecolak. Ecolak. Kalaman Pak Cepi. Ecolak. Oh, kalam. Colak colek Pak Cepi. Ini Pak nama ini masih nama Ahok gitu. Masih tetap sampai hari ini pun kalau pulang kampung itu tetap panggilan. Nah, saya jadi tertarik itu nama Ahok awal muasalnya gimana itu Ahok. Nah, saya sendiri kan apanya naon gitu yang melatar belakangi mereka teman-teman dari teman main sebetulnya dari senior itu panggilannya itu kalau tidak salah ayeuna mah sebutlah Kang Iding aya baheula mah si Iding udah kakak kelas beda 2-3 tahun lah kan gitu. Panggilan teh Ahok gitu. Dan pada saat itu belum nanya filosofinya apa, dasarnya di mana kan gitu. Yang akhirnya lamun ayeuna mah geng gitu ya. Gengnya itu geng usil gitu. Jadi grupnya teh usil gitu. Jadi lamun isuk-isuk teh anu da ngangurnya nah heureun nu dek sarakola gitu.
di gang eta teh gitu sampai ke mobil. Usil we gitu. Mobil teh lamun aya bus naon tengah peuting teh sediakeun dus menang nalian dibungkus di jalan pegat bus teh kan gitu. Nah, geus eureun taekeun bagasi lalu lompatan ka gang masing-masing. Jadi mau habis kosong kayak itu nanti. Itu kenakalan-kenakalan kami pada saat itu tahun 77 78 lah kan gitu. Karena saya itu gaulnya dengan yang lebih dewasa gitu, lebih tua, jadi kababawa gitu. Dan disitulah mulai mungkin di SMP mengenal bako gitu ya. Nah, ketika di SMP, Abah selain organisasi aktif apa lagi di situ? Eskul ada nggak zaman dulu gitu eskul? Ada PMR, sudah ada. Mun ayeuna mah PMR kan P3T P3K dikembangkan kan lingkungan. Bahkan di SMP lebih spesifik ya. Artinya tiap kelas itu punya lahan yang harus diurus, kewajiban kan gitu. Jadi kalau misalkan tanamannya kering yang kena sanksi itu kelas itu gitu. Kelas itu. Siapa piketnya itulah yang bertanggung jawab. Jadi kalau mati satu gitu mati semua. Berarti kudu ngagantian. Ganti tanggung jawab semua. Digantian nanti kutilu gitu. Maka setiap pagi atau mau pulang itu pastilah ada yang bawa air dari kolam, dari susukan, karena SMP kita itu pada saat itu berdekatan dengan sawah gitu. Jadi tidak sulit untuk asal kadaek. Nah, setelah di SMP, Abah lanjut ke... Nah, di SMP bingung begitu mau lulus itu bingung kudu sekolah ke mana kan gitu. Oh, sempat terpikir gitu ya? Iya. Tapi orang tua mengarahkan itu untuk lanjut atau tidak gitu? Tetap, kalau orang tua mengarahkan harus melanjutkan, tapi untuk pribadinya itu kan bingung naon. Yang pertama ke SMA ada 2 jurusan, ya, ada IPA IPS. Itu kan paling nggak suka ada diskriminasi seperti itu pada saat itu kan itu. Masuk ke STM, tidak bisa ngagamar kan gitu. Kemana deh? Kebetulan kakak saya yang paling gede itu alumni semua sekolah menengah olahraga atas di Bandung. Sekolah menengah olahraga atas SM semua berarti ya. Kan itu kan di SGO itu kan turunan ya. Dulunya SGPD ke semua ke SGO gitu. Ada tingkatan. Nah gitu. Akhirnya kakak saya yang gede mengarahkan. Ya udah tuh masuk aja SGO, di SGO mah nggak ada jurusan gitu. Naon SGO deh kan gitu. Maklum di kampung kan gitu. SGO sekolah guru olahraga. Barulah berminat ke situ kan gitu. Akhirnya saya daftar ke SGO 3 Garut, daftar ke Bandung. Oh, sekolahnya di Bandung. Di Bandung. Di Garut nggak ada? Nggak ada, cuma ada di Tasik. SGO itu Tasik, Bandung, Bogor. Sengaja langsung ke Bandung. Jadi di SGO itu saya masuk tahun 80. Berarti SGO tahun 80 teh baru masuk kelas 1 gitu ya. Nah, masuk ke SGO tuh ya saya dilepas dari kampung, dilepas untuk berangkat sendiri ke Bandung, cari jalan Sumbawa nomor 11 kan gitu. Berangkat sendiri dari Garut ke Bandung. Dari Garut ke Bandung. Sendiri yakin, Pak? Yakin. Can apal Bandung. Nggak tahu tempat. Lumayan. Yang tahu itu hanya Simpang 5. Zaman bis kota teh eureuna teh kan di sebelum Simpang 5 gitu. Nanya-nanya jalan mentok di Jalan Sunda. Dari Jalan Sunda, Jalan Sumbawa terus saya cep cenah ka itu lempeng ulah belok-belok kan. Saya nanya ke tukang dagang di Simpang 5 itu. Simpang 5 tidak seperti sekarang kan. Masih kena pabalatak, bemo. Bemo apa? Beneran apa? Bemo.
roda 3. Oh, kan roda 3 ya. Nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang pasti nggak tahu itu bemo apa itu. Ternyata kendaraan yang rodanya 3. Betul ya Pak Cepi ya? Iya, betul. Saya jalan dari Simpang 5 ke Jalan Sumbawa, di mana itu kan masih Jalan Sunda terus. Nah, baru mengenal Jalan Sumbawa kan yang deh. Memang di sudut sebelah kiri itu ada pertimbangan dengan Jalan Bali, itulah SGO kan itu. Saya daftar ke situ dan kebetulan saya punya kakak di Andir, jadi kelas 1 itu tinggalnya di Andir dengan kakak. Nah, biasa ekonomi lemah kan gitu. Bagaimana caranya supaya uang transportasi bisa pakai jajan, bisa pakai apa kan gitu. Akhirnya kalau pergi saya ikut kakak, pulangnya jalan kaki. Bayangkan we, dari Sumbawa jalan ke Andir. Dari Sumbawa ke Gandar. Wah, nih anak-anak Pakai akal. Oh. Supaya tercapai kumaha gitu. Iya. Nah, jalan asup ke alun-alun. Di alun-alun tukang sulap punggu kan, di hari itu tukang obat, tukang naon kan idenya teh. Kayak batu gede, engke batu ieu bakal jadi orai gitu. Ti mimiti lalajo eta pulang sekolahnya lompat kadinya ke alun-alun, nepikeun ka bubar eta batu teu robah-robah jadi orai. Tuh, tukang obat teh ngecembrek kan gitu. Udah sama alun-alun teh gitu ya ramai gitu. Nah, gitu. Jadi ya orang teh ayeuna kitu kepikiran dibohongan ku tukang obat nunguan batu. Nah, udah selesai pulang. Mapai Sudirman lempeng di Asia Afrika mah kan gitu. Sampailah ke Gang Mukalmi 2 kan gitu. Itu yang dijalani 1 semester saya. 1 semester jalan terus gitu, ya, kan gitu. Dan nggak malu. Pakai singlet. Kan SGO ke bawahnya teh kolor hidung. Celana pendek gitu. Celana pendek, sahabat kolor. semua pakai celana pendek. Beda tinu sejen gitu. Eta di sekolah ke alun-alun pakai celana pondok, pakai singlet gitu, bari di kantong. Ada beberapa teman yang gitu. Nah, udah itu saya ngeluh ke orang tua karena capek kan gitu. Capek teh kaburangan wae dan sebagainya kan gitu karena jauh. Kalau orang sini kan banyak yang sudah pakai kendaraan. Ada pakai motor, pakai apa. Oh, sudah ada ya zaman dulu itu. Udah ada. Kebanyakan Vespa termasuk Padian. Padian gitu. Padian udah pakai Vespa tiap hari tagana. Jadi dulu saya masuk ke Sukajadi dikiranya dengan Padian itu saya baru kenal di sini. Padahal satu bangku dengan Padian. Satu bangku dengan Padian. Apes dong, ternyata sudah lama dengan Pak. Baru mengenal Cipedas itu Padian yang bawa. Waktu jalan pasir masih merah, masih dibangun. Apluk-aplukan iya di mana ting. Ngan ingetnya Cipedas begitu. Nah itu terakhir. Sekali-kalina ke rumah Padian. Saya di SGO itu banyak nangkringnya itu di Awi Gombong. Setelah saya kos di Jalan Sumbawa, karena ngeluh ke orang tua kan, ngeluh ke orang tua jauh teuing dan sebagainya, biasalah lo bangga bohongan gitu. Akhirnya saya masuk dengan punya teman dengan si Wawan sekarang, Wawan orang Awi Gombong, pancakake ada ketalian saudara kan itu. Akhirnya monok lah di Cicadas. Setelah itu kita main lagi. Kebetulan kan dia udah orang tuanya kontraktor ya di bidang listrik, jadi sudah mapan kan gitu. Kalau Sabtu pengen pulang itu diajak sama dia, sama-sama orang Garut. Mau pulang kampung. Make kolbun kol eta teh Mitsubishi teh baheula teh bukan can aya kolbak nu ieu. 3 berlian. Jadinya anu lampuna bolotot ya kan gitu. Mun aya nama carry lah kan gitu ya, mun aya nama carry. Jadi setiap Sabtu saya pulang itu ngenekan dengan dia kan gitu. Wah, gogorowokan Garut sampai kayak itu menang teh tiluan opatan gitu.
pulang. Saya turun di Kadungora, dia ke Garut sendiri. Nanti minggu sore dia nyamper lagi. Gitu. Nah, kalau teman-teman itu banyak yang kuliah setelah dari SGO, gitu, termasuk ya senior Pak Topan, itu satu angkatan dengan saya. Japar Sidik. Karena mereka kuliah, termasuk kalau si Wawan teman yang dekat dengan saya pada saat itu kuliahnya ke perhotelan, apal gitu saya oke. Nah beres itu 83 ya kita pisah dengan mereka. Tahu-tahu ketemu saya udah ngajar, mereka juga sudah berhasil. Pas ketemu teh di Panghegar. Saya lagi ngeles berenang di situ. Aya nu gorokan di luhur. Nah, cing teh anu ngagoroan. Daun wawuh pagawe hotel. Saya ingat dia itu kan dari sekolah itu pakai kacamata. Siap lah. Pakai kacamata, oh si Wawan. Nah, mana salah jurusan aya digawe di hotel kan. Tuh orang nyokot perhotelan gitu. Oh, ya udah seperti itu gitu. Nah, itu sahabat semua, ternyata Pak Asep tidak mudah dalam mengejar pendidikan di SGO. Dia berjuang hidup mandiri, jauh dari orang tua, sampai dia belajar untuk pergi ke sekolah dari rumahnya di Kecamatan Andir sampai ke Jalan Sumbawa itu jalan kaki. Nah, ini sebagai pembelajaran penyemangat kita, apalagi zaman sekarang kan sudah ada alat transportasi. Dulu Pak Asep tidak ada biaya pun, hidupnya tetap mengejar pendidikannya sampai selesai sekolah SGO. Nah, ini jadi hikmah buat sahabat kita semua untuk tetap selalu motivasi, jaga semangat untuk mengejar pendidikan. Begitu ya, Bay ya? Betul. Ya. Pengalaman apa aja waktu SGO ya? SGO itu kan sekolah guru olahraga ya. Bidang apa saja yang dikuasai waktu SGO? Aktifnya apa itu? Ya, karena saya itu basicnya lari jauh ya gitu. Lari jauh. Sempat ada jadi lari ya. Dari Kadungora ke Cicalengka itu makanan mingguan kan gitu. Jadi lari itu dari Kadungora masuk ke Cicalengka balik lagi itu. Semenjak dari situ saya lebih senang lagi karena di SGO itu bukan prestasi ya, yang dikejar itu adalah proses bagaimana cara mengajar gitu. Tapi teman-teman banyak yang jadi atlet kan gitu. Banyak yang di khusus semacam si Robi Darwis kan itu. Itu dari SGO juga. Iya, itu teman pemain sepak bola ya, itu satu angkatan gitu dengan Robi Darwis itu kan. Jadi dididik untuk mendidik itu bahaya. Betul gitu, bukan untuk prestasi atlet kan. Atlet itu kan ada wadahnya, ada di KONI, ada di Anangan gitu. Hanya di SGO itu unik sekolah itu ya. Kalau belajar itu ada jam 0. Jam 0. Apa itu? Kalau di sekolah umum kan masuk jam 7. Pulang jam 12. Kalau di kita dulu enggak, ada jam 0. Jam 0 teh jam sabaraha? Jam genep kudu geus aya di Gelora. Jam 6 pagi. 6 pagi. Berarti kan bangunnya gitu. Udah saat subuh teh langsung. Aya anu jam genep kudu geus di kolam. Di sentrum kan gitu. Jadi buka pelajaran hoki, pelajaran atletik, pelajaran renang itu rata-rata dimasukkan ke jam 0. Kan gitu. Berangkat ya lumayan lah. Almarhum Pak Samuel itu bukan cerita ngarang ya, ketegasan guru. Ya guru Samuel, Pak Samuel itu guru orang Ambon. Kalau mukul betul kan gitu. Kalau dia lagi pegang stick hoki itulah dia itu nggak seneng ke yang suka kabur, nggak seneng yang suka ngerokok kan gitu. Yang suka melawan ke guru pasti kena gitu. Nah, saya punya julukan dari Pak Samuel beda ya.
orang lain mah Bukan Ahok lagi. bukan Ahok lagi kalau di Bukan Ahok kalau lagi di SGO. Kalau di SGO itu bukan Pak Samuel yang ngasih nama saya, dirubah bukan nama. Jadi kan sebetulnya Asep Kantoso, kalau Pak Samuel itu manggilnya Katamso. Katamso. Katamso masuk. Nah itu kelebihan Pak Samuel. Jadi orang mengenal itu Katamso aja, Katamso. Dan uniknya kan di SGO itu laki-lakinya 25, perempuannya cuma 2 gitu. Oh, laki-laki 25, perempuan 2. Perebutkan ya dong ya. Ingat cerita itu apa? Pak Wata. Jadi kalau pelajaran masase ya di SGO itu, masase tahu kan, mijit, Pijat ya. nah amal Pak Soleh gitu ya. Pelajaran Pak Soleh itu kebetulan beliau itu punten Pak Soleh ya, bukan Pak Malik, buta ya, satu buta gitu. Jadi suka kasihan juga kalau pelajaran beliau itu kan pada saat itu. Jadi kebetulan ya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya juga KM. Jadi KM juga. KM. Hebat dong. SMP KM, SMA-nya juga KM. Ya pantas ya, layak kita. Kadang kalau misalnya ngobrol dengan Pak Asep masalah organisasi, udah meletok di kepalanya semua. Jadi udah jiwa pemimpin. Oh, udah jiwa pemimpin ternyata. jadi dinobatkan terus, padahal kan teu warabuh gitu. Aya nu ti Cibatu, Garutnya, aya nu ti mana-mana kan, aya nu ti Cililin gitu. Akhirnya sama orang Bandung sendiri kan di kelas itu dinobatkan jadi KM. Ting judulnya tim mana saya nggak ngerti ya gitulah. Tapi resikonya di SGO itu rentang kabur ya. Jadi kalau kabur itu tanggung jawab KM. Yang pertama kali kena itu hukuman KM. Iya, yang pertama disanksi hukuman. Gitu. Apalagi pelajaran Mas Soleh ya, pelajaran Masasri itu kan ya itu satu nggak kelihatan ya. Karena dia jalan ke belakangnya juga diam-diam kan gitu. Kalau pas di absen gitu, si A si B-nya ya yang jawab kan saya terus kan itu. Jadi ketahuan ini lainnya kemana? Nah, itu jadi kasihan juga nih. Itu yang jadi kelebihan sekolah di SGO itu ada jam 0 kan gitu. Yang paling repot berenang lah. Berenang. Bayangin jam genep udah renang atuh. Iya, ya, betul. Jadi Pak, kalau buat sarana prasarana waktu zaman dulu sama zaman sekarang bedanya kayak gimana? Lengkap atau tidak ya gitu ya, atau gimana? Kalau fasilitas itu lengkap, sarana olahraga itu lengkap sesuai dengan kurikulum yang berlaku kan gitu. Karena guru olahraga ya karena itu kan titik waris ya. Kayak titik waris dari SGPD ke semua itu lengkap semua alat-alat di gudang. Sampai ke tidak teralami kayak bangsa alat-alat yang lainnya masih ada di gudang. Modifikasi kayak gitu? Nggak ada sih modifikasi pada saat itu ya. Kalau alat yang sebenarnya, alat yang sebenarnya. Yang saya sangat gitu teringat pada waktu ujian praktek gulat. Kalau ada gulat juga diajarkan. Ya gulat, silat juga ada kan gitu. Bulu tangkis juga ada, tapi kan tidak semua 3 tahun. Ada semester tertentu yang mempelajari senam. Satu ya di gulat almarhum Pak Asep. Pas ujian, bayangkan saya dapat partner perempuan. Gulat. Rezeki nomplok. Bisa dibayangkan kan perempuan di SGO itu hari-hari dengan gitu. Awaknya barada. Leker. Akhirnya kan bingungan gitu. Boleh ditanya. Kalau dulu itu ngajarnya di SD Cipaganti, Tutun. Tutun awaknya kan langsing gitunya 80 kilo dulu 80 kiloan akhirnya ting sabaras gitu. Naik dapat partner itu akhirnya saya nego dengan itu kumaha teh pokoknya mau kumaha maneh resep nah gitu. Oh gitu ya Pak resep tun kumaha tun bae sok lah gitu. Sweet enggak? Akhirnya saya melakukan beberapa kuncian lah.
untuk itu, tapi menangolingan gitu. Ayeuna we dibejakeun. Udah setting. Di settingnya akhirnya harus gimana lagi? Udah badan kalah kan gitu. Ayo hari awewe kan ngarulik, lamun dibere kuncian-kuncian diapakeun kumaha gitu. Ayo urang mah kan naon sih kudu gulat segala gitu. Karena ada kurikulumnya, materinya jadi ikuti ya. Ada yang lebih salut saya ke Ibu Yuyum ya. Bu Yuyum. Bu Yuyum guru senam irama. Beliau itu hafal dengan siswa itu 1 kali tatap muka ngabsen. Seumur hidup hafal nama kita. Saya dari kelas 1. Dari kelas 1 nggak pernah ngambil kamu itu enggak. Hei kadia enggak. Panggil aja nama dari sekian kelas itu, nama tanpa diabsen. Oke. Panggilan. Nah itulah Bu Yuyum. Mantap itu. Hese tah. Pedagogik saya punya guru favorit. Ibu Tita. Ibu Tita. Dari kelas A sampai E ngajar tanpa buku. Tapi lamun catatan diakurkeun sarua kabeh ti kelas 1A sampai ka 1E. Ti 2A duka di. Pokona nu diajar ku Bu Tita mah kabeh ti koma sarua pasti di dinya. Titiknya sarua.